sekali ayat yang mengecam harta. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kamu, anak kamu hanya jadi fitnah saja. Lalu kemudian dalam ayat lain, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai anak kamu, harta kamu melalaikan kamu dari mengingat Allah SWT. Tapi kalau kita baca hanya itu saja, nanti kita jadi tidak semangat mencari harta. Coba kita lihat ajaran Islam ini secara utuh dan sempurna. Dalam ayat yang lain, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, malam ini kita dibersamai oleh Ustadz yang mana kita kenal beliau adalah salah seorang Ustadz yang memberikan pencerahan di beberapa media sosial, dan kita juga biasa membaca buku-buku beliau yang mencerahkan. Alhamdulillah. Afwan Ustadz, ini ada bincang-bincang sedikit terkait dengan kehidupan modern sekarang ya. Jadi intinya seperti ini Ustaz, harta yang kita kenal ya, dari zaman dulu, kalau kita baca historinya sampai sekarang, itu memberikan efek positif dan negatif dalam kehidupan manusia. Ada efek positifnya, ada efek negatifnya. Nah, kira-kira bagaimana kita menyikapi harta itu Ustaz? Apalagi sekarang kan kehidupan modern. Banyak penghasilan modern pula Ustaz. Ya, kalau dulu kita tahu penghasilan beberapa masa yang lalu itu tidak seperti sekarang. Dan kita tahu juga bahwa harta itu adalah merupakan cobaan atau ujian datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut Ustaz, bagaimana kita seorang muslimah menyikapi harta tersebut terkait dengan kehidupan sehari-hari kita? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Saya amat sangat senang kalau saya datang ke satu daerah, khusus ke Sulawesi Selatan. Saya bertemu dengan senior-senior saya, kakak-kakak kelas saya. Kebetulan juga pada kesempatan ini saya diberi kesempatan silaturahim dengan kakak kelas saya dari Kabupaten Bone yang sekaligus pengurus Badan Amil Zakat. Nah, bercerita tentang masalah harta, ada banyak sekali ayat yang mengecam harta. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kamu, anak kamu hanya jadi fitnah saja. Lalu kemudian dalam ayat lain, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai anak kamu, harta kamu melalaikan kamu dari mengingat Allah SWT. Tapi kalau kita baca hanya itu saja, nanti kita jadi tidak semangat mencari harta. Coba kita lihat ajaran Islam ini secara utuh dan sempurna. Dalam ayat yang lain, dalam hadis lain diajarkan idza matal insan, kalau manusia mati, maka yang kekal abadi di antara yang tetap mengalir adalah shadaqatun jariyah. Shadaqah jariyah. Shadaqah jariyah itu harta. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mislahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid dibangunkan satunya untuk satu tempat di surga. Harta. Ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti ini di surga. Masalah harta. Jadi menyikapi harta ini, la taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika. Jangan kau letakkan tanganmu ke tengkuk, bakhil, pelit sampai tidak keluar sedikit pun. Wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahdzura. Jangan pula kamu lepaskan tanganmu belanja sehabis-habisnya, sampai outfit, pakaian, sepatu, sampai kamu nanti akan menjadi menyesal. Oleh sebab itu harta kita cari, harta kita usahakan, harta terus semangat. Idza qudiyatis shalah, kalau sudah melaksanakan salat, fantashiru fil ardh,
bertebaranlah di atas muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, carilah harta. Dengan harta orang bisa bangun masjid, dengan harta bisa buka pondok pesantren, dengan harta bisa wakaf tanah, dengan harta bisa sekolahkan anak yatim gratis, dengan harta lagi-lagi dengan harta orang bisa binasa, tapi dengan harta juga orang bisa mendapatkan amal jariah. Masya Allah, penjelasannya luar biasa Ustaz. Ya. Kita juga mengenal sejarah Ustaz ya. Ada sahabat Rasulullah SAW, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, kalau tidak salah Ustaz ya. Abu Talha dan sebagainya. Beliau-beliau ini kan kita kenal sebagai orang yang memiliki harta yang banyak, melimpah. Tetapi dalam kehidupannya hartanya itu banyak juga yang dizakatkan, diinfakkan. Nah ini yang mungkin perlu disadarkan Ustaz, masyarakat kita, masyarakat muslim kita. Ada masyarakat kita diantaranya yang rajin sholat, rajin puasa, bahkan puasa sunnah mungkin. Tapi di sisi lain, ya ini terkait dengan penelitian saya juga Ustaz ya. Ada beberapa masyarakat kita yang saya sebutkan tadi, dari segi ritual ya, dari segi pengamalan Islam seperti sholat, ini masih banyak yang tidak paham tentang zakat Ustaz. Padahal kita kenal ya, pada masa sahabat Rasulullah itu ya, dengan tabiin juga demikian, banyak yang justru selain menzakatkan hartanya karena itu adalah kewajiban, juga mereka menginfakkan tidak segan-segan begitu. Artinya banyak yang mereka keluarkan untuk kepentingan Islam. Bagaimana ini masyarakat menurut Ustaz, fenomena masyarakat yang kurang paham mungkin, bahkan banyak juga Ustaz yang tidak bisa membedakan apa itu zakat, infak, sedekah, wakaf dan sebagainya. Artinya itu fenomena di masyarakat yang kami dapatkan. Biasanya ketika dia sudah mengeluarkan sebagian hartanya dan tidak sesuai dengan asnaf, mereka mengatakan saya sudah mengeluarkan kok harta saya. Nah ini mungkin bisa dijelaskan Ustaz perbedaannya mungkin Ustaz, terus gimana cara menyikapi. Jadi dalam Islam ini la ilaha illallah betul, tapi di awalnya itu fa'lam annahu la ilaha illallah, berilmu. Pentingnya ilmu dulu. Makanya dalam ungkapan ulama tasawuf, awwaluddin ma'rifatullah. Awal pertama dalam agama ini adalah mengenal Allah, ilmu. Jadi begitu juga dengan orang yang punya harta, kalau dia tidak punya ilmu bagaimana pandangan Islam tentang harta, yang paling tinggi zakat dulu. Jadi ada orang yang rajin sedekah tapi tidak pernah bayar zakat, ya sudah diterima, karena zakat dulu yang wajib dulu. Oleh sebab itu bayar zakat gaji, zakat profesi, zakat pendapatan, kemudian bayar zakat dagang kalau dia punya bisnis usaha niaga, dan zakat tani, umumnya di tempat kita tanam beras, tanam padi, ada zakat zakat emas, zakat simpanan. Bayar dulu zakat, setelah bayar zakat ada tanah yang perlu diwakafkan, wakaf. Zakat paling tinggi di bawah zakat itu wakaf. Wakafkan tanah untuk bangun masjid, untuk sekolah MDA. Setelah wakaf, di bawahnya itu infak. Nah, infak inilah dalam bentuk uang, dalam bentuk beras, dalam bentuk air minum, infak. Yang paling bawah itu level sedekah. Sedekah itu yang paling bawah. Likulli sulama minkum sedekah. Setiap tulang-tulang sendimu ini ada sedekah. Jadi artinya kalau dia bisa infak semen, ya kasih semen. Tapi kalau tidak bisa, ikut ngecor, ikut bantu angkat pikul. Nah jadi level paling tinggi zakat, nomor 2 wakaf, di bawah itu infak, di bawah itu sedekah. Kalau kita tidak mengerti, akhirnya kita merasa uang yang 5.000 kita masukkan setiap hari Jumat itu akan udah selesai. Padahal dia tidak pernah bayar zakat. Nah, oleh sebab itu maka zakat juga ada macam-macamnya. Ada zakat profesi yang mesti dikeluarkan 2,5% satu bulan. Jadi kalau pendapatannya 85 gram emas 1 tahun dibagi 12 bulan, dalam tiap bulannya itu dikeluarkan 2,5%. Jadi kalau 1 bulan dia 5 juta, 2,5%-nya mudah saja 1 juta itu 25.000. Kalau 5 juta berarti 125.000. Kalau 1 bulan dapat pendapatan 10 juta berarti 250.000. Jangan langsung kita serahkan ke fakir miskin. Bayarkan ke Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Bone. Setorkan ke sana. Khusus untuk penduduk Bone Ustaz ya. Penduduk Bone dulu khususnya. Begitu juga dengan padi kita.
Padi itu kalau dia pakai tanda hujan 10%. Tapi kalau dia pakai irigasi, itulah adilnya Islam. Kalau pakai irigasi potong biaya operasional 5%. Nah, kita bayarkanlah 5% karena umumnya kita pakai irigasi dari hasil yang kita peroleh. Lalu kemudian pula zakat kambing, 40 ekor kambing, keluarkan 1 ekor kambing. Zakat dagang hitungnya setahun. Jadi kita mulai bisnisnya bulan apa? Bulan Qamariyah, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, 1 tahun. Rumusnya 3 kurang 2. Modal yang diputar, tambah untung, tambah piutang, kurang hutang, kurang rugi. Yang dimaksud kurang hutang di sini hutang yang terkait bisnis itu. Jangan hutang rumah, hutang mobil masuk di situ juga. Modal yang diputar, tambah piutang, tambah untung, kurang hutang, kurang rugi. Kalau dia masih mencapai 85 gram setelah dihitung, maka berarti sudah kena 2,5%. Tapi kalau di bawah itu, ya tidak kena. Jadi Islamnya agama yang adil. Bukan berarti kita semua dapat itu ada zakatnya. Oleh sebab itu kalau sudah dijelaskan demikian tidak jelas, datang ke Basnas, khusus masyarakat Bone, datang ke kantor Basnas Bone, minta jelaskan. Ini dagangku sekian, tolong hitung ibu, bapak, ini padiku. Saya kira Basnas Bone menyediakan itu konsultasi. Jadi tidak ada halangan. Yang penting ada ingin kesadaran. Jangan cuma masukkan 5.000 di kotak masjid lalu menyangka sudah bayar zakat. Ini bahaya. Demikian. Iya, Masya Allah, penjelasan yang luar biasa. Mungkin satu lagi Ustaz. Iya. Sekarang kan bukan hanya dari ASN sebagai pendapatan modern begitu Ustaz ya. Iya. Ada YouTuber, ada yang melalui Instagram, dari Facebook dan profesi-profesi lainnya. Nah, kira-kira ya mereka yang aktif di media sosial seperti ini dan berpendapatan mungkin lebih sebulannya itu lebih dari setahunnya ASN, lebih dari setahunnya petani, pedagang dan sebagainya. Ya, menurut Ustadz, apakah mereka harus membayar per bulan atau bagaimana Ustadz? Kalau dulu zakat itu kan cuma 3. Iya. Orang Makkah itu pedagang, orang Madinah itu petani, orang Arab Badui itu ternak. Makanya umumnya dulu zakat yang dibahas zakat tani, zakat dagang, zakat ternak. Karena memang 3 komunitas masyarakat itu cuma itu. Tapi di zaman sekarang ada pengacara yang tidak bertani, tidak beternak, tidak berdagang, tapi pendapatannya lebih besar dari pedagang, lebih besar dari petani, lebih besar. Ada arsitek yang hanya menggambar saja. Sekarang ada YouTuber yang hanya ngomong saja di konten-kontennya 5 menit, 10 menit, tapi pendapatannya lebih besar dari petani, lebih besar dari pedagang, lebih besar daripada peternak. Maka semuanya dikenakan zakat sesuai hasil pendapatannya. Fikih zakat kontemporer, maka kalau pendapatannya 85 gram, patokannya 85 gram saja. Dari mana datang batasan 85 gram ini? Karena dulu kata Nabi kalau punya 20 keping uang dinar kena 2,5%. 1 keping uang dinar itu beratnya 4,25 gram kali 20 keping 85 gram emas. Jadi harga emas boleh naik boleh turun, tapi 85 gram ini patokan baku standar 85 gram. Kali berapa? Jadi kalau harga emas sekarang 1 juta, 85 gram berarti 85 juta. 85 juta orang yang berpenghasilan 85 juta setahun, maka dia keluarkan zakatnya 2,5%. Jadi banyak sekali dokter spesialis itu dia 85 juta mungkin 3 hari, seminggu. Oleh sebab itu maka dia keluarkannya tiap bulan. Jadi penghasilannya sekian, kalau di total setahun bagi 12. Jadi kalau 1 bulan itu dia dapat 10 juta, keluarkan 500.000. Ya, 1 juta 25.000, kalau 10 juta berarti 250.000. Kalau 1 juta 25.000, kalau 5 juta 125.000, 10 juta 250.000. Kalau dia dapat 1 bulan itu 100 juta, ya keluarkan 2,5 juta. Dapat 1 bulan itu 1 miliar, keluarkan 25 juta. 2,5%. Oh, ini uang, banyaklah alasan ini, uang itu, ini segala macam, disimpan juga uang itu. Silakan aja simpan. Tapi ingat, Allah Maha tahu, Allah Maha adil. Uang itu akan keluar dengan caranya sendiri. Sakit, kebakaran, rugi, macam-macam. Saya sudah banyak pengalaman melihat orang-orang yang
menyimpan uang. Itu kan bukan milik dia, itu milik orang lain yang dititipkan Allah. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam pendapatanmu itu ada milik orang lain. Kau simpan milik orang lain itu, dikeluarkan Allah. Itu bukan punya engkau. Kau zalim, sudah memakan harta orang lain. Oleh sebab itu walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, orang-orang yang menumpuk harta zakat tidak mau mengeluarkannya, fabashshirhum bi'adzabin alim, berikanlah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang amat sangat menyakitkan. Yauma yuhma 'alaiha, nanti hartanya itu akan dipanaskan, dibuat mendidih, menggelegak. Fatukwa biha jibahuhum, ditimpakan kening mereka, wa junubuhum, ke pundak mereka, wa zuhuruhum, ke usus mereka, ke pundak mereka. Lalu apa kata Allah? Hadza ma kanastum, inilah harta yang dulu kamu tumpuk, fadzuqu ma kuntum taknizun, rasakanlah akibat menumpuk harta. Mudah-mudahan masyarakat Bone khususnya mau segera membayarkan zakatnya ke kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone. Amin, insyaallah. Itu kan tadi terakhir Ustaz ya. Ya. Sekarang terakhir sekali. Ya. Begini Ustaz, apa sih kan dulu ya pada masa Rasulullah dibentuk Baitul Mal. Ya. Kemudian pada masa sahabat dilanjutkan dan seterusnya. Kira-kira Ustaz, menurut Ustaz, apa kelebihan membayar melalui lembaga dibanding misalnya kita perorangan ngasih? Misalnya kita tahu ini ada orang yang patut dibantu. Kalau kita melihat sejarah kan disalurkan melalui lembaga Ustaz. Sekarang pemerintah kita juga memfasilitasi itu. Ya, kira-kira apa kelebihannya Ustaz? Nabi SAW membangun 2 lembaga. Untuk mengingat Allah, Baitullah, masjid. Untuk masalah harta, Baitul Mal. Jadi kalau hari ini orang tidak menyerahkan ke Baitul Mal, berarti tidak sesuai tuntunan Islam, tuntunan Nabi Muhammad SAW. Jadi banyak orang sekarang menganggap kalau dia serahkan langsung ke supirnya, ke tukang cucinya, ke karyawannya, ke tetangganya, ke keluarganya, sudah selesai. Jadi waktu saya sosialisasi zakat, saya katakan jangan bayar zakat langsung, tapi bayarkan melalui Baitul Mal, dalam konteks negara kita ke Basnas. Jadi ada satu bapak-bapak di situ, dia bilang kalau saya serahkan ke Basnas, nanti karyawan saya nggak dapat, tetangga, keluarga, sepupu saya nggak dapat. Kebetulan di situ hadir ketua Basnas. Jadi Basnas nanya, Bapak ngasih berapa? Saya kasih 500.000, kata ketua Basnas. Kami bisa kasih 3 kali lipat. Loh, kenapa bisa begitu? Karena kalau Bapak ngasih sendiri, itu kan cuma harta Bapak. Tapi kalau satu kabupaten, itu dikumpulkan harta orang banyak. Semakin banyak yang membayar, semakin besar kemungkinan untuk memberikan. Dan kalau kita berikan melalui zakat, amil zakat, Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, khusus Bone, itu nanti ada penyuluhannya. Jadi kita tidak berikan dia ikan, habis ikan dia minta lagi, kita kasih pancing. Jadi kalau selama ini misalnya dia, buruh cuci dari rumah-rumah ke rumah orang, maka nanti Basnas membelikan dia mesin cuci harga 5-10 juta dengan setrikanya. Dia bisa buka laundry kecil-kecilan. Jadi dia lebih terhormat. Ada yang jual gorengan, dipikul kemana-mana. Nanti Basnas memberikan gerobak gorengan yang didorong pakai roda atau ada sepeda motornya, sehingga dia bisa lebih banyak berkeliling dan lebih produktif. Jadi zakat itu ada 2 model. Pertama, zakat konsumtif untuk orang tua, renta yang tidak berusaha, itu dikasih makan setahun. Tapi ada yang zakat produktif. Zakat produktif itu dibantu dia usaha apa. Itu hanya bisa dilakukan oleh Basnas. Kalau kita terus mengasihi ini, memberi kepada orang yang ada di sekeliling kita, itu justru memanjakan, tidak mendidik. Jadi saya amat sangat menganjurkan, serahkanlah, bayar zakatnya. Nanti insya Allah Basnas Kabupaten Bone ada konsultasi zakat, ada bayar zakat. Jadi yang belum paham zakat, datang ke kantor Badan Amil Zakat Nasional Bone, minta konsultasi. Kantor, keluarga, undang. Datang ke kantor dinas, datang ke kantor Basnas. Assalamualaikum Ketua Basnas, bisa kirimkan 1 orang dai ke kantor kami, ke keluarga kami untuk sosialisasi. Nanti setelah kami paham, kita hitung bersama. Jadi jangan takut, jangan cemas. Saya kira Basnas Bone amat sangat bisa bekerja sama. Insyaallah. Doain Ustaz ya. Barokah. Oh iya, ini ada salam juga dari pimpinan Basnas. Iya. Dari ketua kami.
Terus ada satu salam lagi Ustaz, Ya. dari pimpinan pondok pesantren, dari pendiri Ya. pondok pesantren Baitul Mukarramah. Di Masya Allah. situ banyak anak yatim yang dibiayai oleh pondok, terus juga buka semacam ini ya, open donasi buat Ya. siapa saja yang ingin menjadi orang tua asuh. Nama Alhamdulillah. beliau Pak Anton Taufik. Salam kembali untuk Pak Anton Taufik, salam untuk pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Haji Kabupaten Zainal Abidin. Bone, Haji Zainal Abidin beserta seluruh keluarga besar. Lagi-lagi di sana ada fakir miskin, anak yatim, duafa yang sangat memerlukan bantuan kita. Ada orang kaya yang bingung mau kemana disalurkan. Basnas menjadi jembatan titik temunya. Jadi acara dialog kita ini adalah membangkitkan kesadaran umat, lagi-lagi supaya membayar ke Basnas. Yang kaya datang ke Basnas, yang duafa datang ke Basnas, bertemu oleh jembatan bernama Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone. Dan satu katanya Ustaz dari beliau. Tadi itu masalah Basnas pembayarannya kan tadi yang caranya tempat membayar tadi sudah dijelaskan Ustadz. Ya. Ya cuma ini bagaimana lebih meningkatkan lagi pengelolaan Basnas ini baik oleh Basnasnya sendiri. Ya. Maupun pengelola zakat yang lain, kira-kira saran-sarannya untuk Basnasnya sendiri. Seluruh unit-unit Basnas supaya bergabung ke Basnas secara kontinu, kemudian Basnas mengupgrade pengetahuan, bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia. Kemudian kita tahu di Makassar, Sulawesi Selatan banyak sekali ulama-ulama, pakar-pakar kita, pakar zakat, supaya pengetahuannya terus ditingkatkan. Mungkin ada tokoh zakat dari Jakarta datang supaya kumpul bersama, ini untuk kepentingan ke depan, sehingga masalah trust, kepercayaan umat, kepercayaan masyarakat kepada Badan Amil Zakat Nasional meningkat. Dan yang paling penting adalah transparansi, laporan bulanan berapa yang masuk ke Basnas Bone, berapa yang terbantu, berapa pondok pesantren, berapa fakir miskin, berapa duafa, sehingga ke depan masyarakat percaya. Kalau sudah percaya, mereka konsultasi, mereka serahkan dengan profesionalisme, maka insya Allah pendapatan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone meningkat dan Bone menjadi negeri baldatun thayyibatun Amin, amin ya rabbal alamin. Berkah selalu buat Badan Amil Zakat Nasional Bone. Iya. Jazakallah khair Ustaz. Barakallah. Barakallahu fi. Jazakallah. Alhamdulillah, para netizen, pemirsa, alhamdulillah malam ini suatu malam yang sangat istimewa buat kami karena diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berbincang-bincang dengan Ustaz Abdul Somad. Beliau juga adik tingkat saya di Al-Azhar Kairo. Alhamdulillah Allah mempertemukan kita dalam suasana yang sangat menyenangkan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ustaz senantiasa diberikan keberkahan umur, kesehatan, rezeki yang melimpah insya Allah untuk kepentingan umat Ustaz ya. Dan mudah-mudahan senantiasa mencerahkan untuk umat Islam secara khusus di Indonesia dan dunia secara umum insya Allah. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah memberkahi pertemuan ini, meridhai pertemuan ini, dan kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.